Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua siswa. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun berada. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Kembali di sini Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Senang menjumpai Anda semua. Seperti biasa, saya ingin mengajak terutama anak-anak yang masih di bangku sekolah untuk belajar matematika pra-KBM. Ya, belajar matematika pra-KBM. Nah, kesempatan ini kita masih membicarakan pokok bahasan statistik. Nah, apa yang akan kita bicarakan yaitu adalah ukuran penyebaran, yaitu adalah jangkauan desil. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih desil itu? Mungkin Anda semuanya sudah bisa menerka-nerka. Kemarin di YouTube yang lalu, video yang lalu yang sudah kami upload, di situ kita membicarakan tentang kuartil. Kalau kuartil itu membagi rentang data, kelompok data menjadi 4 bagian, sama besar. Nah, tentu di sini untuk kuartil ya, kuartil juga demikian, membagi sekelompok data menjadi 10 bagian, sama besar. Nah, ini ada nilai-nilai ya, jadi desil itu tidak hanya satu nilai, tetapi ada nilai-nilai. Ya, ada nilai-nilai yang membagi sekelompok data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, kalau satu kelompok data dibagi ya, karena kelompok data yang dibagi adalah berupa rentang data dari data terkecil sampai data yang terbesar, dibagi menjadi 10 bagian. Nah, berapa banyak sekarang pertanyaannya nilai-nilai yang diperlukan untuk membagi rentang data itu menjadi 10 bagian sama besar itu? Ya tentu berapa anak sekalian, pada kuartil itu membagi sekelompok data menjadi 4 bagian, diperlukan 3 kuartil ya, kuartil bawah, median, dan kuartil atas. Nah, tentu di sini ada berapa banyaknya menjadi 10 bagian, nilai-nilai ada berapa banyak, yaitu tentu ada 9. Ada 9 nilai yang membagi rentang data itu menjadi 10 bagian. Misal di sini saya misalkan ada rentang data minimum, terus diurutkan menjadi sampai ke data yang maksimum ya. Nah, nilai-nilai dari desil itu diantaranya apa? Desil 1, desil 2, desil 3, dan seterusnya sampai desil 9. Ya, oke. Ini yang membagi apa? Rentang data ini atau kelompok data ini menjadi 10 bagian. Nah, sekarang apa? Sekarang kita mempelajari mengenai desil ini adalah jangkauannya. Nah, jangkauan desil adalah sama dengan apa? Ini rentangan dari desil 1 sampai desil ke-9. Inilah jangkauan desil. Maka jangkauan desil ini nilainya adalah sama dengan nilai desil 9 dikurangi desil 1. Ya. Nah, kemudian untuk menentukan berapa nilai desil 1, desil 2, desil 3, dan seterusnya sampai desil 9, itu bagaimana untuk menentukannya? Tentu kita perlu alamat. Ya, alamat. Untuk mengetahui alamatnya, kita perlu tahu apa? Urutannya. Ya, urutan desil. Untuk data tunggal, urutan desilnya itu adalah apa ini?
urutan desil ke I sama dengan N tambah 1 kalikan I dibagi berapa? 10. Ya, ini urutan desilnya. Oke, kita akan coba untuk lihat contohnya, biar langsung nancep di di pikiran kita ya. Misal nih, misal ini ada data, datanya sudah diurutkan ya nih ya, tidak perlu mengurutkan lagi kita, karena sudah urut 6, 8, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 24 ya. Sudah urut semua. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih besarnya desil 1? Nah, kita tentu harus tahu apa tadi? Pertama tahu tentang N-nya. N kecil itu apa? Menunjukkan banyak data. Nah, D1 berarti sama dengan berapa? Ini, sudah disebutkan ya. Berapa itu? Banyak data berapa? Ini N ya kan? N, banyak data ditambah berapa? 1. Kalikan ini desil ke 1. Maka dikali 1 dibagi 10. Jadi ketemunya berapa? Yaitu ada 1,2. Nah, 1,2. Berarti desilnya itu terletak antara apa? Urutan 1 dan urutan 2. Nah, urutan satunya berapa? Didaftarin lihat nih, urutan satunya adalah 6. Urutan 2-nya berapa? 8. Nah, urutan 1,2 di mana? Nah, kita misalkan ya. Nah, kita misalkan urutan 1 adalah berapa? 6. Urutan 2 adalah 8. Maka urutan 1,2 adalah, waktu kita bicarakan tentang kuartil masih ingat berapa nih? 6, ya kan? 6 ditambah berapa? 0,2. 0,2-nya berapa? Dari 6 sampai 8. Ya, itu ada 2. Jadi 6 ditambah 0,2 kali 2. Berapa itu? Nah, ini ya, gitu. Ngitungnya seperti ini. 6 ditambah 0,2 kali 8 kurangi 6. Ketemu 0,4. Jadi kalau begitu, desil 1 adalah 6,4. Baik, sekarang kita coba mencari desil yang lain. Desil ke-7 misalnya. Berapa? Ya, kita tentukan urutannya dulu. Urutan desil 7 adalah N tambah 1 kali 7 per 10. Sama dengan berapa? Ya, 8,4. Nah, 8,4 itu terletak di mana? Urutan ke-8, urutan 8, dan urutan ke-9. Nah, ini urutan 8 adalah berapa? Kita lihat itu. Urutan 8-nya berapa? Oke ya, jadi urutan D7 adalah sama dengan 8,7. Ini urutannya. Nah, urutan ke-8 berapa? Kita lihat 1, urutan 1, urutan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 20. Jadi urutan ke-8 adalah berapa? 20. Kemudian urutan 9. Urutan 9-nya adalah berapa? 22. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah data dengan urutan 8,4. 8,4 di mana? Ya, katakanlah ini 8,4. Maka panjang. Ya, panjang ini berapa? 0,4. 0,4 dari berapa? Dari 20 sampai 22. Ya. Nah, itu berapa itu? Adalah 2. Sehingga kita sekarang bisa dapatkan desil ke-7. Oke. Sama dengan berapa? 20 ya, ditambah 0,4 kali 2. Ya gitu ya. Sama dengan 20 ditambah 0,8. Jadi berapa? 20,8. Oke, paham ya? Paham ya? Nah sekalian, D7 adalah urutannya adalah 8,4. 8,4 itu terletak dari urutan 8 dan urutan ke-9.
Urutan 8 adalah 20, urutan 9 adalah 22. Maka D7 adalah sama dengan berapa? 20 ditambah berapa nih? 0,4 kali dari 20 sampai dengan 22, yaitu adalah 2. Jadi ini 20 tambah 0,4 kali 2. Ya, kalau udah begini, udah tahu ya hasilnya ya? Iya, 20 tambah 0,8 sama dengan 20,8. Baik, kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini data yang tadi kelihatannya ya. Iya, data yang tadi. Nah, sekarang kita akan mencari D9. D9 berapa? Kita tentukan urutannya terlebih dahulu. Buat urutan D9 adalah banyak data 11 ditambah 1 ya kali 9. Ini adalah berapa? 12 kali 9. Berapa? 100? 100 berapa? Ya, 108. Kemudian dibagi 10. Oke. Jadi ketemunya berapa? 10,8 ya. Nah, 10,8 itu terletak di mana? Urutan 10 dan urutan 11. Urutan 10-nya berapa? Urutan 10-nya berapa? Urutan 11-nya berapa? Kita lihat. Ini 6 ini urutan 1, 2, 3, ini 9, 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10, 23. Ya, 11-nya berarti 24. Oke. Baik. Nah, 23, 10. Kemudian urutan ke-11 adalah 24. Nah, D9 adalah terletak pada urutan 10,8. Berarti nilainya sama dengan berapa? 23 ditambah 0,8 dari berapa? Dari panjang 23 sampai 24 ya, gitu. Oke, 1 itu ternyata ya. Oke, berarti nilainya tadi berapa? 23 ditambah 0,8 kali 1. Ya, ketemunya adalah 23,8. Oke. Nah, sekarang tadi D1 sudah, D9 sudah. Jangkauan desil tadi adalah apa? D9 kurangi D1. D9-nya 23,8, D1-nya tadi berapa ya? Lupa saya. Oh, 6,4. Nah, sekarang tinggal dikurangkan saja ini ya. Dikurangkan saja, ketemunya berapa? Ya, bisa dikurangkan, hasilnya adalah 17,4. Ya, baik. 17,4. Sekarang berikutnya, ada contoh lagi. Jangkauan desil data tunggal berbobot. Nah, kalau data tunggal berbobotnya yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi seperti ini, ya, ini. Nah, oke, gimana kalau datanya berbobot seperti itu? Kita mencari jangkauan apa desilnya. N-nya berapa? N-nya berapa? Nah, sekalian dijumlah ya. Frekuensinya dijumlah dulu untuk mendapatkan N. 5 tambah 10 tambah 12. Berapa? 27. 27 tambah 9. 36. 36 tambah 4. Jadi berapa? Jumlah data atau banyak data, N-nya adalah 40. Nah, sekarang kita cari, karena jangkauan desil kan kalian sudah tahu ya. D9 kurangi D1. D1 dulu kita cari. Untuk mendapatkan D1 kita harus tahu urutannya. Urutannya adalah apa? Ya, N tambah 1 kali 1 ya, dibagi 10. 41 dibagi 10 ketemu berapa? 4,1. Nah, 4,1 ada di mana? 4,1
terletak antara urutan ke beberapa. Coba lihat, perhatikan. Perhatikan 6 itu datanya ya, menduduki urutan 1 sampai dengan berapa 5, karena punya frekuensi 5. Ya, paham ya? Jadi, urutan 4 adalah berapa? Tadi saya ulang lagi ya. Nilai 6, nilai data 6 ini ada sebanyak berapa? 5. Maka akan menduduki urutan 1 sampai urutan 5. Nah, urutan 4,1 berarti terletak antara urutan 6 dan urutan 5. Ya kan? Jadi, nilainya berapa? Nilainya berapa? Urutan kelima, yaitu 6 juga. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa mencari berapa nilai D1 adalah sama dengan 6, ya kan? Ditambah berapa? Ditambah 0,1. Oke, nggak saya gambar lagi ya. 0,1 kali berapa 6 kurangi 6 adalah 0. Jadi D1 berapa? D1 adalah 6. Ya, oke, baik. Sekarang kita akan mencari apa? D9. Kita tentukan urutannya. Ya, adalah berapa urutannya? Urutan D9 adalah 40 tambah 1. 40 tadi apa? Banyak data. Kita jumlah tadi ya. Tambah 1 kali 9 dibagi 10. Atau 40 tambah 1 bagi 10 kali 9. Sama saja ya. Oke, ketemunya berapa? Kalian sambil hitung, sambil dicocokkan ya. Ya, 36,9. Nah, lalu apa yang harus kita tentukan? Urutan 36. 36 itu berapa nilainya? Kalau 36,9 itu berarti terletak antara urutan berapa? 36 dan urutan berapa? 37. Oke, kita lihat urutan 36 itu berapa. Kita telusuri sama-sama. 6 menduduki urutan 1 sampai 5. 9 menduduki urutan berapa? 6 sampai berapa? 15. 12 menduduki urutan berapa? 16 sampai 28, ya kan? Lalu 15 menduduki urutan berapa? 29 sampai 37. Kalau begitu, urutan 36 berapa? Adalah 15. Urutan 37 juga 15. Ya, oke, paham ya? Baik, kita berlanjut. Iya. Oh, salah ya saya. Nah, urutan sampai 15 ini tadi urutan berapa? 36 ya, betul ya. Oke, sorry salah saya tadi. 6 ada 1 sampai 5, 9 berarti 1 sampai 15, 12 berarti 16 sampai bukan 28 ya, tapi 27. Iya. Oke, senang saya dikoreksi oleh Anda semua. Kemudian yang 15 dari 37 sampai dari 28 sampai 36. Nah, lalu yang 37 tentu adalah ada di sini. Berapa? 18 ini, ya kan? Oke, jadi 37 sampai 40 ya, urutan dari 18. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang berapa nilainya D9 itu? Sama dengan 15 ditambah, berapa nih? Ini kok di belakang koma ini? 0,9 kali 18 kurangi 15. Sama dengan berapa? 15 ditambah 0,9 kali 3, 2,7. Hasilnya 17,7. Sehingga jangkauan desilnya berapa? Jangkauan desilnya ada D9 kurangi D1. D9-nya berapa? 17,7.
D1-nya 6, ya kan? Sudah jelas. Jadi hasilnya berapa? Adalah 17,7 kurangi 6 ketemu 11,7. Ya, itu adalah jangkauan desilnya. Untuk data tunggal berbobot. Nah, sekarang ada latihan soal nih. Soal latihan dicoba dikerjakan. Ya, ditanyakan apa itu dari data di sebelah, tentukan desil 1, desil 4, desil 9, kemudian jangkauan desilnya. Oke, siap mencoba? Ya, dicoba ya, supaya yang baru dipelajari itu bisa langsung terserap dan diingat ya. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu, orang tua siswa yang sudah senang mendampingi putra-putrinya belajar, dan anak-anakku sekalian, sebelum berakhir pada video ini atau meninggalkan video ini, tolong untuk subscribe terlebih dahulu, like, dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Teman-teman ada semua. Ya, oke. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa.